Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laksamana Aji, NIM 240606110158. Jadi pada tugas kali ini saya diminta untuk membahas arsitektur yang ada pada masa kejayaan Andalusia. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Andalusia. Nah, jadi salah satu bangunan yang terkenal yang bakal saya bahas adalah Masjid Cordoba. Nah, nama asli Masjid Cordoba ini adalah Mezquita Catedral de Cordoba. Nah, merupakan salah satu simbol paling penting dalam sejarah peradaban Islam di Andalusia. Dibangun pada abad ke-8 oleh Abdullah Ar-Rahman I. Nah, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat sosial, budaya, politik, dan intelektual umat Islam. Lalu masjid ini mencerminkan kejayaan peradaban Islam di Andalusia yang dikenal sebagai masyarakat multikultural. Umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara relatif damai sehingga terjadi interaksi budaya yang kuat. Hal itu terlihat dalam arsitektur masjid yang memadukan gaya Islam dengan unsur lokal seperti Visigot dan Romawi, menghasilkan bentuk alkulturasi budaya yang unik. Nah, jadi yang dimaksud multikultural dalam bangunan Masjid Cordoba ini karena bangunan ini nggak serta-merta arsitektur yang berbau Islam. Nah, maksudnya multikultural ada di bangunan ini dimasukkan unsur seperti unsur Kristen, Yahudi, nah terutama juga unsur lokal seperti Romawi dan Visigot. Nah, Visigot ini suku atau orang-orang lokal di daerah itu. Nah, namanya itu Visigot. Nah, selain menjadi pusat keagamaan, Masjid Cordoba ini juga menjadi simbol kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia pada masanya. Nah, pembangunannya juga merupakan strategi politik untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Islam di wilayah tersebut, terutama setelah runtuhnya kekuasaan Umayyah di timur. Di masa kejayaannya, masjid ini juga berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan aktivitas para cendekiawan di bidang tersebut. Nah, tapi perubahan terjadi pada 1236 saat peristiwa Reconquista. Nah, jadi waktu itu Cordoba ditaklukkan oleh pasukan Kristen. Akhirnya Masjid Cordoba kemudian diubah menjadi katedral Katolik. Nah, transformasi ini mencerminkan perubahan kekuasaan politik sekaligus pergeseran identitas religius di Andalusia. Nah, jadi bisa dianggap Cordoba ini adalah bangunan yang berganti-ganti fungsinya. Waktu kepemimpinan Islam bisa jadi itu menjadi masjid. Nah, waktu ditaklukkan oleh pasukan Kristen seperti yang terjadi pada 236 waktu peristiwa Reconquista ini, makanya Cordoba itu tadi menjadi sebuah gereja. Nah, jadi dari sejarah ini bisa dibilang ya, Masjid Cordoba itu bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol penting dari proses transformasi identitas Islam di Andalusia. Nah, Cordoba juga menunjukkan bagaimana Islam mampu beradaptasi dalam masyarakat multikultural, sekaligus menggambarkan dinamika kekuasaan, perubahan identitas, dan pentingnya toleransi dalam membangun peradaban. Nah, dari bagian arsitekturnya ini bagian pembahasan yang penting pada video kali ini, yaitu arsitektur Masjid Cordoba ini hasil alkulturasi budaya antara Islam, Visigot, dan Romawi. Nah, terus ciri khasnya bangunan Cordoba ini lengkungan tapal kuda, terus tiang-tiang marmer berulang, mihrab yang megah, lalu kaligrafi sebagai ornamen dalam masjid. Nah,
Maksudnya tuh desain Masjid Cordoba ini menunjukkan keterbukaan Islam terhadap budaya lokal. Nah, maksudnya kan pertama kali dibangun oleh Abdul Ar-Rahman kan masjid ini kan sebagai masjid. Nah, bukan hanya estetika tapi juga menjadi simbol identitas dan kekuasaan Islam pada masa itu. Nah, tapi setelah menjadi katedral, elemen arsitektur Islam tetap dipertahankan, tapi muncul pencampuran visual Islam Kristen dalam satu bangunan. Nah, seperti itu. Lalu spatial organization atau tata ruang pada bangunan arsitektur Cordoba ini adalah menggunakan pola hypostyle hall atau ruang dengan banyak kolom atau tiang. Nah, ruang terasa luas, fleksibel dan berulang. Tidak ada fokus tunggal atau highlight atau point of view utama pada bangunan ini itu yang mencerminkan kesan kesetaraan ruang. Nah, menunjukkan konsep Islam tentang kesederhanaan dan kebersamaan dalam ibadah. Nah, untuk sistem kolom atau sistem tiang pada bangunan ini kolom marmer dengan 2 tingkat lengkungan atau double tier arches itu berfungsi menambah tinggi ruang tanpa harus membuat kolom besar. Nah, itu untuk memberi efek visual ritmis atau menciptakan kesan tak terbatas. Nah, lalu untuk pencahayaan dalam bangunan ini tuh dibuat agak redup dan dramatis. Nah, cahaya itu tadi masuk melalui celah-celah kecil pada bukaan yang ada di bangunan. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan suasana tenang dan spiritual untuk nyaman dan hikmat ketika beribadah. Nah, jadi mungkin kesimpulan dari analisis bangunan Cordoba ini adalah arsitektur Masjid Cordoba menunjukkan bahwa desain dapat menjadi alat untuk menyatukan berbagai budaya, sekaligus mencerminkan dinamika kekuasaan dan identitas. Perpaduan elemen Islam dan lokal menjadikan contoh nyata arsitektur yang kontekstual, simbolik, dan berlapis makna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.